dari tradisi itulah tulisan kita menempel di atas tradisi itu, mewarnainya atau menggarisbawahinya atau ingin merubahnya sedikit. Seorang penyair tidak lagi Malin Kundang. Dulu ada pemikir-pemikir kita yang menganggap penyair modern itu adalah Malin Kundang. Itu mungkin punya dampak-dampak tertentu dengan keramaiannya, jadi tidak menyendiri. Akibatnya mungkin terjadi karya itu tak pernah diserapi sendiri. Halo Sobat Baca, kembali lagi bersama saya Jajang Yanwar Habib dalam acara Safari Sastra kuatbaca.com. Saya ingin memberitahu jika Anda ingin tahu itu siapa Presiden Sejati, hari ini beliau sudah berada bersama kami di Taman Ismail Marzuki. Beliau adalah Bapak Sutarji Kalzum Bahari. Selamat sore Pak. Selamat sore. Apa kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah. Seger, waras? Ya, diinginkan begitu. Harus selalu, karena Ya. Bapak adalah Presiden Penyair Indonesia. Mbak Nisa. Alhamdulillah sehat, senang sekali nih. Tadi udah dengar beberapa lagu yang kemudian diiringi biola ya. Harmonika. Kok saya jadi biola sih? Grogi nih sama Presiden Penyair. Bang Tarji sehat ya Bang ya? Lama Amin, juga nggak ketemu Bang ya, Tarji. ya. Nah, sebelum saya tanya ke Pak Tarji, saya ingin tanya ke Mbak Nisa, Ya. apa kesan tentang Pak Tarji bagi penggiat sastra masa kini? Batuk dulu sedikit. Ya, kalau inget nama Sutarji Kalzum Bahari, saya sebagai penulis awal nih, Bang, penulis muda dari daerah gitu ya, merinding duluan pasti. Nama besar yang sudah malang melintang. Karya pertama yang saya temui justru dari buku pelajaran Bang dulu, Ya, yang Tanah Air Mataku. Ya kan, kalau saya bacakan sedikit liriknya, ini menarik sekali karena di puisi itu Bang Tarji menulis di tahun itu, puisi tahun berapa Bang? 70-an? 90-an kali. 90-an, tapi masih relevan sampai hari ini. Dan itu menariknya, puisi itu jadi salah satu puisi wajib di beberapa kali lomba puisi pelajar. SMP saya ketemu, SMA ketemu, bahkan di tingkatan mahasiswa. Nah, yang jadi persoalan adalah ketika kita tidak membaca karya-karya yang lainnya, ya hanya sebatas tahu puisi Bang Tarji itu di Tanah Air Mata itu. Padahal banyak sekali puisi-puisi lainnya, ya terutama yang paling fenomenal di buku O Amuk Kapak gitu ya, yang menjadi antologi puisi di tahun 76. Iya. Ya. Bahkan waktu itu cetaknya sampai 100.000 Ya. eksemplar ya. Enggak 10.000. 10.000. Tanah air mata, tanah tumpah dukaku. Mata air, air mata kami, air mata, tanah air kami. Coba bayangkan Bang Tarji saat menulis puisi itu ya, yang melihat kondisi Indonesia ya, dan bagaimana potret itu saya kira sampai hari ini masih cukup relate. Jadi kalau bicara sosok Bang Tarji ya sampai hari ini aku masih kagum Bang, apalagi di usia kepenyairannya yang sampai hari ini masih konsisten, masih intens gitu. Ini ya patut jadi acuan ya, rujukan buat penulis muda. Tepuk tangan dulu untuk Pak Tarji. Iya dong. Nah Pak Tarji, kita akan mulai bertanya. Jadi Pak Tarji tadi udah disinggung sama Mbak Nisa, melahirkan banyak karya yang punya idiom, punya apa istilahnya itu kredo seperti itu. Ada banyak transformasi di dalam karya-karya Pak Tarji, termasuk juga kredo, idiom yang itu mengangkat lokalitas. Kebetulan Pak Tarji lahir sebagai putra Melayu seperti itu. Nah kemudian dibawa menjadi ke dalam sastra Indonesia. Nah ini bagaimana Pak Tarji melihat karya-karya Pak Tarji hari ini? Ini ya, kalau menulis itu tentu tidak menulis di atas kertas kosong ya. Inspirasi itu datang
sebagai suatu inspirasi datang. Itu kalau kita menulis satu inspirasi, misalnya katakan inspirasi dari satu kata itu kan dituliskan. Tapi ketika kita menulis puisi, menuliskan inspirasi itu kan menulis di atas kertas kosong. Kita menulis itu tidak pernah di atas kertas kosong. Selalu sebelumnya ada tulisan. Sebelumnya itu ada tulisan yang tertulis di dalam kertas itu, yaitu tulisan sejarah, mitologi, peristiwa, kejadian-kejadian, tradisi dan sebagainya. Dari tradisi itulah tulisan kita menempel di atas tradisi itu, mewarnainya atau menggarisbawahinya atau ingin merubahnya sedikit atau mengarahkannya untuk suatu situasi, kondisi dan kedirian personal dari tradisi itu yang menjadi personal bagi kita. Dan dari situlah makanya menyair itu tidak bisa lepas daripada tradisinya, tidak bisa lepas daripada pada peristiwa hidupnya, dari tradisi, dari sejarah, dari mitologi dan dari biografi dirinya atau biografi bangsanya itu. Nah, dan tidak bisa terlepas dari situ kan kita tidak bisa jadi malin kundang. Seorang penyair tidak lagi malin kundang. Dulu ada pemikir-pemikir kita yang menganggap penyair modern itu adalah malin kundang. Dia melawan tradisinya, dia jadi binatang jalang yang dari kumpulan yang terbuang kayak Airil. Tapi itu tidak lagi sekarang. Kita bukan penyair itu tidak terbuang, dia harus memiliki ibu kandung tradisinya, ibu kandung sejarahnya, ibu kandung mitologi segala macamnya dari dirinya, dan dirinya itu adalah karena ini banyak variasi bangsa ini besar sekali, beragam-ragam, jadi yang namanya ibu kandung kebudayaannya itu beda-beda kan, orang Minang, orang Riau, orang Batak, orang Jawa, orang Sunda punya ibu kandungnya masing-masing, keragaman ini, dan dari keragaman inilah yang menulis dia. Yang dia tidak lagi petatang petenteng mengasahkan dirinya berontak terhadap tradisi. Dia tidak ada lagi yang berontak itu. Penyair bukanlah malin kundang pada ibu tradisi, tetapi adalah anak kandung dari tradisi dan ia adalah buah hati dari tradisinya. Kita lihat bagaimana para penyair sekarang sibuk menggali macapat, menggali mantra, menggali mantra dan sebagainya, menggali karya-karya folklore itu dan sebagainya itu untuk mendapatkan suatu pertalian, suatu fondamen untuk kreativitasnya. Fondamen inilah dasar yang penting, yaitu fondamen sejarah, fondamen peristiwa, fondamen kejadian, fondamen aspirasi bangsa yang kemudian seperti saya fondamennya apa? Fondamen itu keinginan untuk sejahteranya Indonesia itu. Tapi sejahtera ini belum bisa. Masih tanah air masih tanah air mata. Belum menjadi tanah air kesejahteraan. Baru masih tanah air mata, tanah air duka, tanah duka. Masih belum menjadi tanah sukacita, tapi baru jadi tanah duka. Nah, dari dasar kita kesadar pada sejarah bangsa ini, keinginan bangsa ini, keinginan Soekarno, Hatta dan Sahri dan sebagainya yang ingin membuat Indonesia itu makmur, belum juga jadi. Nah, itu tanah air kesukaan yang tanah air sukacita itu baru masih masih merupakan tanah air duka lara itu. Nah, itu saya tuliskan. Jadi ada kaitan antara derita ini dengan akar keinginan bahagia ini. Maka itu saja itu masih bertahan lama selama masih belum terpuaskan kita menjadi bangsa yang sejahtera. Belum terpuaskan, belum ada pencapaian yang monumental ataupun yang minimal lah, pencapaian kesejahteraan yang makmur, sehingga mungkin saja itu bisa diabaikan. Selama itu belum bisa, selama bangsa ini belum sejahtera, sajak seperti itu akan selalu banyak ditulis orang. Jadi bukan hanya saya yang nulis saja. Seandainya kita sudah seperti semakmur Singapura, mungkin saya itu sudah disepelekan orang. Selama itu masih selama kita masih menderita, itu akan tetap menjadi sajak yang masih diingat orang. Itulah kalau pertanyaan kenapa sajak masih diingat orang. Kenapa? Karena itu saya kira itu. Nah, jadi menulis itu memang harus bergantung sama tradisi. Maka saya bilang tidak ada orang menulis di atas kertas kosong. Orang menulis di atas tulisan. Tulisan puisi itu di atas tulisan. Tulisan yang saya maksudkan itu adalah ayat-ayat Tuhan, sejarah, mimpi-mimpi bangsa ini, pendidikannya, sejarah-sejarah di Ponorogo, Imam Bonjol, apa-apa. Itu semuanya ada di dalam kolektif unconscious di bawah sadar ini. Kolektif subconscious ini di bawahnya. Nah, kolektif ini di atas kolektif subconscious itulah kita menulis. Maka itulah akar untuk bernaung sebuah sajak. Itulah akar untuk sajak bisa menjadi mantap, bisa menjadi kokoh. Karena itu. Itulah dan Pak Tarji pernah menuliskan satu puisi, karyaku apa tulisanku ditulis di atas naskah proklamasi yang diproklamirkan
Soekarno-Hatta. Ya itu. Itu menjelaskan itu juga Ya, ya. itu adalah semacam kredo. Jadi waktu saja itu saya mau mengatakan, coba saya ambil di sini barangkali begini. Jadi Bantu, Bang. sobat baca, ini sambil nunggu Pak Tarji mengeluarkan dari kantong ajaibnya Punten ya, Bang. karya-karya yang beliau pernah tulis, dan beliau ini selalu mengupdate ketika mau perform dengan tulisannya sendiri yang dia tuliskan langsung di atas kertas. Inilah ideologi kepenyairan saya, asas-asas kepenyairan saya. Yang antara lain saya tulis sebagai teori puisi saya, estetika saya itu dalam kredo pertama itu yang dalam buku Wamuk Kapak. Kemudian ada kredo kedua lagi dalam buku yang saya bawa sini ada. Yang ini ada kredo saya yang ketiga, yaitu mengenai puisi. Sini saya bilang kami tidak menulis di atas kertas kosong. Kami tidak menggunakan kata-kata di atas kertas hampa makna. Kami menulis di atas tulisan. Kami tulis puisi kami, ada kayak deklarasi ini. Kami tulis puisi kami di atas teks proklamasi. Kami tulis puisi kami di atas teks proklamasi Soekarno-Hatta. Di atas larik dan bait Sumpah Pemuda. Di atas keluhuran ruh dan jiwa yang dituliskan Tuhan lewat ayat dan kitab-kitabnya. Di atas segala isyarat yang disimpannya pada seluruh jagat yang ada. Jadi bagaimana puisi itu memang harus ada ngakar dalam sejarah bangsa, jadi tidak mengawang-awang. Jadi imajinasi itu bukan mengawang-awang, imajinasi itu selalu berkaitan dengan kenyataan. Puisi kami berdiri pada landasan makna, mengendap kuat dalam sejarah dan hikayat bangsa. Bangsa dalam perjalanan hidupnya akan punya makna-maknanya, yaitu yang kita dapatkan dalam tradisi, makna keluhuran-keluhuran tradisionalnya, ketimurannya dan sebagainya. Dan itu didapat dari sejarahnya, jatuh bangun bangsa itu, yang dari hikayat bangsa itu, jatuh bangun, menang kalahnya dan sebagainya. Sejak kami adalah estafet jiwa melesat bersama waktu. Kami pegang tongkat amanah makna, kami coba raih prestasi arti bagi bangsa dan harkat manusia. Setiap penyair membawa estafet secara pribadi. Estafet dari tradisi yang telah menjadi dirinya. Seorang Sunda atau seorang Melayu seorang mengambil estafetnya. Estafet dari suatu perjalanan sejarah dia menulis puisi, itu adalah estafet bagi dia untuk menerjemahkan perjalanan bangsa ini. Dia berlari bersamaan dengan kekinian itu, bahasa kini. Jadi supaya tidak ketinggalan zaman. Karena estafet ini, jadi dia sejarah berjalan, sejarah bahasa kini, dan dia juga berlari mengisinya sejarah itu dengan kreativitasnya. Dan tradisi yang lapuk itu dihidupkan kembali oleh penyair dengan melalui estafetnya, dengan kreativitasnya itu. Itu yang saya maksud estafet itu. Jadi kami coba raih prestasi arti bagi bangsa dan harkat manusia. Dari derap, degum, degap, debar, debur, darah sejarah. Darah ini hidup menyala. Jadi dari derap, degam, degum, debar, debur, darah sejarah. Sejarah yang hidup itu. Dari mimpi mengarti, bukan mengerti ya, mengarti. Mimpi yang mencoba mengambil arti, mencoba menciptakan arti. Jadi dari mimpi mengarti, dari tak terpermanainya indah makna bunda budaya. Jadi indah makna bunda budaya itu penyair lah yang harus mengeksplornya lagi, melanjutkannya lagi. Kami tumbuhkan pohon, bunga dan buah puitika jiwa. Jiwa kita dengan keindahannya itu adalah puitika. Jadi itulah tugas penyair, menumbuhkan pohon, bunga dan buah puitika. Jika puisi kami melampaui langit, jadi imajinasi ini kan luas, banyak angan-angan bisa melampaui langit. Jika puisi kami melampaui langit, ia takkan kesepian. Jadi berarti kalau kita mencipta takkan kesepian. Tetap saja ia dalam dekapan kalian. Jadi walaupun bagaimana tingginya imajinasi, tapi kalau kita mengangkat pada bangsa kita, kita tidak anggap dia orang cuma angan-angan gila aja, tidak. Tetapi ada sesuatu yang mereka rasa, oh benar juga ya, seperti yang tadi Tanah Air Mata. Oh benar juga ya begitu, walaupun itu imajinasi kan, oh benar juga, karena ada kaitan dengan realitas. Sesuatu harus dikaitkan pada realitas. Jika ia melampaui cakrawala, tapi jika puisi kami melampaui langit, ia takkan kesepian. Tetap saja ia dalam dekapan kalian. Jika ia melangkahi cakrawala, tetap saja ia dalam kehariban kalian. Walaupun puisi menghayal jauh, padahal dia dalam dekapan rakyat ini, dalam dekapan bangsa ini. Jadi tetap aja dia ada kaitan dengan realitas. Tetap erat mendekat mesra, menggairahkan makna bagi bahasa jiwa, memberikan nilai hidup merdeka bagi bangsa. Kami tahu yang tak mengenal bangsanya takkan bakal
menuliskan makna. Mana mungkin kita bisa menulis puisi kalau kita tidak tahu arti perjuangan bangsa ini. Kalau kita tahu bagaimana sejarah Diponegoro, bagaimana Soekarno-Hatta dan Sahrir dan sebagainya berjuang, bagaimana orang-orang di penjara, bagaimana orang-orang yang mati dimakan nyamuk malaria di Papua sana, bagaimana yang di Banda Neira, Hatta semua. Nah, itu kita tahu jiwa mereka. Kalau kita tahu mereka itu, kita kalau tidak tahu kita takkan mungkin menulis makna puisi ini bercantik-cantik dengan bahasa. Karena puisi bukan bercantik-cantik dengan bahasa. Kalau mau cantik-cantik dengan bahasa, belajar aja jadi copywriter iklan-iklan. Banyak bagus-bagus. Bahasanya bagus-bagus. Jadi teknisnya gampang tuh. Kredo baru nih, kredo baru dari Bang Tarji berarti. Apa namanya, kalau hanya itu bisa dipelajari lewat komputer, jadi bahasa indah itu bisa kan. Sekarang semuanya bisa. Robot pun bisa menulis kan. Itulah yang mau saya katakan. Aku komentari ya, Bang Tarji ya, menarik. Penyair tidak boleh menjadi malin kundang. Penyair harus menguat pada akar dan tradisi ya. Harus kenal pada kebudayaan. Tadi itu penting banget nih untuk digaungkan kembali. Sebenarnya bukan tidak boleh, memang pada hakikatnya tak tidak mungkin menjadi malin kundang. Tidak mungkin menjadi malin kundang. Terlepas begitu aja, dia terlepas dari kulturnya, nggak mungkin. Nah, kecuali memang dia berubah, misalnya seorang Indonesia yang kemudian lahir di Amerika, kemudian jadi warga negara sana, masa kecilnya ke Amerika, nah itu boleh bisa. Tapi kalau kita masih di sini tetaplah, karena kita ada conditioning, dibentuk oleh kultur di mana kita berada. Kalau puluhan tahun maupun ya, artinya dalam konteks perpuisian modern Indonesia, Pak Jajang, ini juga yang dilakukan oleh Bang Tarji. Bang Tarji tercatat sebagai penyair yang melakukan pembaharuan puisi, bahkan melewati lintasan zaman di Hairil ya. Artinya tradisi yang dilakukan Hairil kemudian dilakukan pembaharuan oleh Bang Tarji. Kredo puisi adalah mantra, itu yang masih sampai hari ini juga mengakar kuat, mengidentifikasi Sutarji Kolzumbahri sebagai penyair dengan kredo puisinya ya. Dan tadi soal lokalitas ini menjadi penting, keanekaragaman bahasa daerah. Tadi Bang Tarji kebetulan Riau dekat dengan kultur bahasa Melayu gitu. Dan beberapa penulis lain, misalnya kalau saya sebut nama seperti Mbak Oka Rusmini dalam novel-novelnya selalu punya idiom bahasa lokal Bali dan juga kultur masyarakat Bali yang disuarakan dalam karya-karyanya. Juga Linus Suryadi dengan pengakuan Pariem selalu ada idiom bahasa Jawa di sana. Dan Ai Prosidi dengan bahasa Sundanya. Nah, artinya dari sejarah panjang perpuisian modern Indonesia hari ini ya, itu mewarnai kekayaan bahasa lokal, itu menjadi warna kekayaan tersendiri dalam karya-karya yang ditulis. Nah, ini yang kenapa harus digaungkan, Pak Tarji. Tadi Pak Tarji sebenarnya Bang Tarji udah nyinggung, nggak usah lah sok-sokan jagoan bilang aku ini pemberontak atau apa. Semua tuh justru harus berangkat dari tradisi, akar tradisi yang kuat ya. Di puisi yang tadi baru dibacakan, bagaimana imajinasi sepanjang apapun, sejauh apapun tadi puisi sampai ke langit, tapi kalau dia tidak kuat di akar tradisinya ya akan hilang juga, akan terlupakan juga. Itulah yang kenapa puisi Bang Tarji sampai hari ini saya bilang di awal masih sangat relevan dan juga masih terus relevan dan akan terus relevan dan masih terus dibicarakan. Indonesia belum menjadi tanah air keceriaan tadi. Tanah air. Itu tetap menjadi satu ideologi dasar saya pikir ya. Dan Pak Tarji ini yang kami ya, semua generasi kami melihat bahwa ketika syair-syairnya Pak Tarji ini kemudian dibacakan oleh Pak Tarji dengan suara serak-serak ini memberikan gema kepada khalayak. Nah, ini yang saya ingin bertanya secara mendasar. Pak Tarji diberikan suara yang serak-serak basah, kemudian bisa memberikan ngeblus lah ya, yang kalau istilahnya Pak Tarji yang pernah saya dengar itu, saya baca puisi di sini di agar-agar yang sana bergetar. Itu gimana tuh Pak Tarji? Ya, sebenarnya begitu. Sebenarnya kan itu ruh itu satu. Jadi kan puisi ini kan sebenarnya ruh, masalah ruh. Kita menulis puisi ini sebenarnya penyair itu bersaksi. Jadi menulis puisi inilah upaya bersaksi untuk menemukan nama-nama Tuhan, nama-nama Tuhan itu menemukan nama-nama Tuhan dan dalam pencarian itu kita seorang penyair menemukan suatu keindahan yang sebenarnya saksi. Oh, dengan keindahan ini ada Tuhan. Sebenarnya gunanya manusia dilahirkan untuk apa? Kalau hemat saya itu untuk menikmati
apa yang diberikan Tuhan. Alastu irabikum, gitu kan? Qalu bala sayyidina. Apakah engkau tidak bersaksi kami adalah Tuhan kamu? Aku adalah Tuhanmu. Ya, qalu bala sayyidina, kan dia bilang, ya kami bersaksi. Nah, setelah bersaksi itu apa yang harus dilakukan manusia? Yaitu mengabdi kepada Dia. Mengabdi, salah satu mengabdi kepadanya itu merasakan, mengapresiasi kenyamanan yang diberikannya, kenikmatan yang diberikannya. Maka dibacakan kan fabi ai ala irabbikuma tukadziban kan? Ya. Apakah masih adakah nikmat Tuhan yang kau dustakan gitu. Nah, itu penyair mencari nikmat Tuhan itu. Tugas penyair itu mencari kenikmatan yang tentu sesuai dengan ajarannya ya. Ini ajaran rasul-rasulnya, mencari kenikmatan. Mencari kenikmatan ini pertama-tama ialah memberikan di dunia ini sebenarnya kenikmatan itu harus dipertambah lagi, karena semakin banyak kita merasakan adanya kenikmatan, semakin berarti kita bersyukur gitu. Nah, puisi adalah upaya memberikan nikmat kepada makna lewat kata-kata. Menulis puisi adalah menulis dengan kata-kata. Menulis dengan kata-kata yang memberikan pertambahan makna kepada kata-kata. Yang maksud saya memberikan pertambahan makna kepada kata-kata. Jadi memberikan pertambahan nikmat, pertambahan arti berarti kenikmatan pada makna, pada kata-kata. Kalau kata matahari aja di kamus, matahari itulah ibarat orang Perancis bilang soleil. Yang dikata orang Inggris sun itu, matahari itu aja sudah cukup. Ada. Tetapi matahari dalam saja belum tentu itu matahari. Ada pertambahan makna. Mesti kehangatan jiwa, keluasan, kemerikan makna hidup, sesuatu yang memberikannya. Ya muhyi, al-muhyi bisa juga dengan lambang matahari dan sebagainya ya, sesuatu yang memberikan hidup ya, sebagainya, dan menyentuh kepada yang berhayu kayyum sebagainya itu. Nah, matahari itu. Nah, itu artinya. Jadi sebelumnya kita bilang matahari itu cuma sumber energi, cuma satu pengertian kamus, satu pengertian ya, satu atau dua pengertian dalam kamus itu. Nanti kita materi yang di dalam sebuah saja akan lain jadinya, karena tanah air akan lain kalau kemudian digeser sedikit tanah air mata, pemberian pemaknaan yang lain. Dan air mata di sini air mata apa sudah lain, bukan air mata yang itu, ada lain lagi, ada air mata duka cerita yang duka rasa yang lebih besar lagi gitu. Pemberian pemaknaan makna, itulah puisi, pemberian makna kepada kata-kata, pemberian makna kata-kata. Nah, dalam pemberian makna itulah tugas penyair menambah kesaksian. Setiap pemberian makna adalah setiap memberi kesaksian. Ya Tuhan, Engkaulah yang maha indah, Engkaulah yang maha memberi kenyamanan. Setiap pemberian, dari saja, dari apa. Pemberian makna itu berarti memberikan rasa bersyukur. Rasa bersyukur adalah rasa hikmah, merasa mendapatkan hikmah, mendapatkan sesuatu. Walaupun berapa dukanya juga, berapa sedihnya juga sesuatu, tetapi penyair berusaha menerimanya dengan kebesaran jiwa. Kebesaran jiwa itu adalah yang diupayakan penyair. Setiap puisi yang mendapatkan kebesaran jiwa berarti kebesaran saja itu. Dan itulah yang ingin dicari penyair, sebuah puisi-puisi besar. Oke, baik. Tapi ada juga karya Pak Tarji yang cukup fenomenal, yaitu Perjalanan Kubur David Copperfield. Nah, kenapa kok bisa seorang David Copperfield yang berjarak dari Indonesia, dia orang Amerika, itu menjadi materi khusus di dalam karya Pak Tarji pada tahun 80-an 92 ya? David Copperfield kan sangat terkenal waktu itu ya. Viral. Kalau tak salah dia pentas di mana aja, sampai Indonesia enggak ya? Nggak ingat saya, tapi ya terkenal lah. Jadi saya ingat, kita kan banyak menyunglap aja, ada Orde Baru waktu itu kan. Nah, saya menyindirkannya dengan David Copperfield itu. Dan bagaimana aku jadi terkejut-kejut melihat sunglar alam ini, hutan baik-baik sudah jadi pasir besoknya. Jadi itu nah, itulah pulau bagus-bagus tiba-tiba berlubang dalam. Besoknya udah berlubang dalam. Ya, dipercepat waktunya, berlubang dalam, diperbolakan perlu dalam posisi. Jadi dipercepat, berlubang kena bom, dan lubang itu karena pasirnya diangkut ke Singapura, Basir Riau itu berlubanglah ke pulau-pulau kecil itu. Lubangnya sebesar tim ini, gitu. Itu banyak di Riau itu. Jadi semua pasir diangkut ke Singapura, ke pembangunan Singapura. Nah, itulah kayak gitu kan sebenarnya. Keajaiban dari yang dilakukan oleh David Copperfield yang bisa nembus bagaimana itu sudah terjadi di negara kita, bisa
tak usah menjadi seorang dapat kopi. Jadi cukup aja pengusaha-pengusaha itu bisa melakukan begitu. Jadi saya menyindir begitu. Itu. Satir ya, Bang ya. Ya, boleh lah. Jadi puisi-puisi satir. Jadi clickbait-nya adalah David Copperfield sebagai pesulap. Padahal di sini juga banyak pesulap ya. Kritik. Isinya adalah kritik terhadap pembangunan yang menguras sumber daya alam, kemudian tidak arif terhadap kehidupan yang masyarakat. serakah lah gitu. Puisi yang nulis puisi David Copperfield juga ada beberapa penyair lain ya, Bang. GM juga sempat nulis juga tuh. Nggak tahu ya. Iya. Iya. Nah, ini menarik nih, Bang. Dikatakan Bang Tarji melakukan pembaharuan puisi tidak hanya dalam bentuk estetika, tapi juga dalam bentuk tipografi, ya. Dan ada beberapa puisi-puisinya Bang Tarji. Pohon misalnya, Bang, itu dibuat ininya pot ya, Bang. Yang puisi yang judulnya pot. Jadi tipografinya itu seperti bentuk pot. Ya. Nah, enggak juga, bukan gitu maksudnya. Foto bagaimana bunyi menjadi benda atau benda menjadi bunyi. Oke. Tapi artinya dalam upaya pembaharuan puisi yang dilakukan Bang Tarji juga ada upaya pembaharuan di bentuk tipografi ya, Bang ya? Iya ada karena tipografi itu bukan hanya sekedar hiasan. Tipografi itu ada makna lain yang ingin ditampakkan. Ya, oke. Dan juga Bang Tarji cukup terkenal puisi-puisinya ketika dibacakan di atas panggung yang dibacakan oleh Bang Tarji sendiri, dia punya sengatan yang saya bilang itu beda gitu kan. Seperti di sini bergetar sampai ke sana. Nah, ini dia. Coba bukunya yang ke sobat baca ini. Ini loh, sobat baca. Terima kasih sekali nih sobat baca menghadirkan Bang Tarji di sini. Ini bukunya yang beberapa kali dapat penghargaan ya, Bang. Ada 11 penghargaan yang diterima Pak Tarji yang berasal dari berbagai entitas yang terpublikasi ya. Betul, ada 11, bahkan mungkin lebih banyak dari itu ya? Banyak, tidak tercatat aja ya. Atau yang dari Ainun Najib macam-macam ya. Itu 2017 ya? Sama mungkin ya 2017 ya. MH ya. Waktu itu ini sedikit kita kemudian terakhir saya dapat lagi yang dari Yayasan Adi Puisi itu penyair sebutannya penyair Adiluhung apalah gitu-gitu. Jadi banyak sekali orang yang memberi penghormatan kepada Pak Tarji. Rasanya bagaimana Pak dengan berbagai penghormatan itu? Iya biasa aja lah, artinya bersyukur bahwa itu pemberian itu sebenarnya dengan itu bukan dari saya, bukan itu saya dapat penghormatan itu bukan saya kan, artinya yang di atas itu Allah itu yang memberi bakat pada saya, kemudian bakat saya itu kebetulan dihargai orang, Allah juga yang menyuruh dihargai kan, jadi kita ini aja pion aja, hanya diberi bakat aja. Sufistik sekali sekarang. Ini penting Mbak Nisa, kenapa? Karena di dalam lingkungan bidang-bidang yang diakui di dalam kehidupan di Indonesia ini, salah satu yang masih tersisi adalah dunia kebudayaan, dunia sastrawan, dunia kepenyairan. Ini saya kenapa menyinggung ini? Tapi dampak dari seorang penyair itu begitu terasa di dalam kehidupan masyarakat sebetulnya. Iya. Nah ini gimana Mbak Disa? Itu juga yang sebenarnya mendorong ya Bang Tarji termasuk yang aktif dalam mendorong negara ini untuk memberikan apresiasi-apresiasi. Salah satunya tadi yang sudah disebutkan, ada satu momen Hari Puisi Indonesia itu mengapresiasi para penyair yang menulis buku gitu ya. Dan ya semoga masih terus bertahan, dan ada beberapa momen-momen yang lain ya, baik yang dalam bentuknya itu disponsori oleh negara maupun mandiri ya. Artinya itu menjadi salah satu tolak ukur sebenarnya di mana ada satu penghargaan gitu kan. Nah, ini menarik saya sambungkan. Kalau zaman sekarang kan banyak penulis lahir dari komunitas, Bang. Dari kelompok-kelompok ya, mereka berkegiatan bikin kelompok diskusi, komunitas baca, komunitas buku, komunitas penulis gitu. Kita pengen tahu juga apakah di era Abang gitu ya, Bang Tarji, saya sih tahu Bang Tarji pernah tercatat sebagai salah satu redaktur di majalah Horizon, kemudian di majalah apalagi Bang setelah Horizon itu Bang, di Bentara ya, Bentara di Kompas. Nah, artinya apakah di masa itu juga itu menjadi pengaruh yang cukup signifikan Bang, kehadiran grup-grup
penulis kelompok-kelompok terhadap ini ya, produktivitas pengkarya itu sendiri? Saya nggak tahu mereka. Saya kan tak masuk kelompok itu. Saya nggak pernah masuk dalam komunitas yang begitu-begitu ya, Batu Muda nggak pernah. Jadi saya nggak masuk grup remaja grup, ya nggak. Saya sendiri aja. Yang penting konsisten berkarya aja gitu ya Bang ya. Penting mencari sendiri ya. Ada pacu gairah, pacuan masih ada dorongan dari dalam untuk mengenal ini, untuk mengenal sastra ini, membaca sini. Sering saya ke pustakaan, buku-buku gitu. Zaman sekarang kan orang pergaulannya dalam grup-grup kan. Ya, jadi mereka seolah-olah bekerja macam suatu studi grup gitu ya. Satu kelompok belajar studi sastra gitu. Macam begitulah, beramai-ramai. Itu mungkin punya dampak-dampak tertentu dengan keramaiannya. Jadi tidak menyendiri. Akibatnya mungkin terjadi karya itu tak pernah diserapi sendiri. Baru aja selesai perubahan satu kata udah masuk di Facebook. Kalau apa-apa belum pemikiran lebih lanjut udah masuk di mana. Baru aja menemukan suatu pencarian gaya tertentu dalam menulis, kesegaran tertentu dia dapatkan, dia kirim di Facebook. Yang lain kawannya lihat, bagus nih. Nanti mereka akan terpengaruh. Akhirnya bergrup-grup sehingga aslinya siapa yang menemukan itu tidak tahu lagi. Jadi kolektif aja bersama-sama akhirnya nampaknya. Jadi warna ekspresi pribadi itu tak nampak akibatnya. Yang ada ekspresi grup. Ekspresinya termula ekspresi grup. Oh kalau grup itu mestinya sajaknya begini. Oh kalau grup itu mestinya sajaknya kayak gini. Oh kalau ini kelompok ini sekular pasti. Jadi yang itunya aja. Tapi pencapaian berbeda itu jarang, sedikit susah gitu. Kecuali yang di top di atasnya mungkin karena sudah lama bertarung itu pencapaiannya teruji, dapat dia pengucapan. Tapi yang lain-lain yang baru muncul pengucapan pun bisa diambil kawannya yang lain. Dan karena dia anak muda baru udah tak diacuhkan orang, padahal mungkin dia yang menemukan bukan teman yang senior ini. Bisa jadi kan itu. Kalau zaman saya, saya tahu saya hanya tahu saya sendiri, orang lain nggak tahu ya. Saya memang sendiri, saya nggak suka ramai, saya nggak suka sendiri aja. Pikir penyairan itu sendiri. Jadi aja. kalau coba kita review ya Pak Tarji, jadi seorang penyair itu harus punya pencapaian paling tidak dua ya. Satu pencapaian makna, kemudian kedua adalah pencapaian estetis yang dia itu keduanya harus merepresentasikan kekhasan si pengkarya ya. Iyalah, nomor satu. Seorang penyair itu harus pertama-tama memberikan makna dulu. Ada hal lain yang diberikannya. Yang gampangnya gini, sajak renda lain, itu muncullah sajak Sapardi Djoko Damono juga lain. Jadi pemberian yang lainnya itu, pemberian makna tambahan. Balik kepada kata yang tadi sebenarnya, kata sehari-hari itu matahari. Nanti penyair itu membawa kata matahari jadi lain. Pada renda dibikinnya matahari 23 matahari, segala macam. Jadi itu gampangnya begitu, penambahan makna. Sebab makna kata rumah makan itu sudah satu makna kan, rumahnya sendiri tambah rumah makan dan jadi satu makna lain lagi. Dan nanti kalau ada penyair membawa rumah makan itu ke dalam sajaknya, itu bukan rumah makan begini, mungkin rumah makan jiwa atau apa udah lain. Mungkin lagi. Bisa aku tambahkan sedikit, pemberian makna atau perluasan makna itu upaya penyair untuk menghindari klise ya, bahasa-bahasa yang klise yang sudah hari-hari. Ya, intinya itu mencari kalau menghindari bahasa klise itu kan masih teknis, tapi yang dimana mencerahkan kemaknaan yang ada, makna itu menggali menjadi lebih segar, menyegarkan makna yang ada. Sebab hidup ini kalau begini rutinitasnya kan tak segar. Kalau bangun tidur sini pergi kerja, besok sore pulang begitu, terus hari Minggu baru ada acara-acara dikit, balik lagi begitu balik. Nah, ketika rutinitas itu bikin hidup menjadi hilang kepekaannya. Seorang dokter yang saban hari meriksa pasien, melihat mayat mati, pada saat dia biasa aja melihat di meja itu ada mayat kan yang sudah dibedahnya, dia duduk, dia ini mayat di sini, dia duduk malah menyandar sedikit pantatnya ke mayat itu. Tak ada rasa karena sudah biasa aja, mati rasa dia, mati rasa. Seperti tentara yang mati rasa terhadap korban-korbannya yang musuhnya aja gitu. Nah, puisi menghidupkan kembali kematian rasa itu, sehingga hidup lagi mayat tuh, hidup lagi perasaan-perasaan orang yang tertindas. Kalau yang dah mati rasa, orang tertindas tak peduli kan, orang tertindas, apalagi kalau musuh lawannya tidak peduli. Tapi puisi menghidupkan kembali kemanusiaan yang tertindas itu, baik itu kawan atau lawan atau apa, selama itu adalah kemanusiaan.
itu ya. Luar biasa. Gitu. Puisi menjadi satu kemanusiaan yang universal, Ya, suara kemanusiaan yang Iya, universal. iya, iya. Sekalipun kalau saya cek nih Bang, kita cek beberapa puisi Bang Tarji ini sekarang belakangan ya, nadanya tuh sangat dekat dengan isu-isu yang transendental, dekat dengan kematian, kerinduan pada Tuhan, pencarian. Itu bisa Abang sepakati nggak Bang? Sama nanya gini, semua puisi saya tuh dekat sama ke itu, ke religiositas itu. Ini Tapi aja- baru dibicarakan ini belakangan aja, ya. Ini aja semuanya religiositas nih. Kerinduan ini semua Iya, iya. religiositas tadi. Kefanaan, bicara soal maut Iya, gitu ya maut. Bang. Ini aja nih, amuk ini gitu juga. Semuanya ini sama. Semuanya ini yang paling mawar ini kan untuk bicara sama Tuhan. Iya. Kau ini kan yang satu yang nilai besar dari Tuhan. Banyak ini, semuanya gitu, kerinduannya. Dukaku ini juga kerinduan. Oh risau kau ini. Semua ketuhanan, cuma saya poles begitu rupanya tak terlalu nampak gitu. Karena tadi menggunakan kredo-kredo yang tidak biasa, sehingga orang bisa berdebat di makna itu, tetapi itu segar. Intinya itu sudah Ya. segar untuk memaknai. Ya, memberikan ambiguitas, sehingga memberikan makna banyak kepada orang, sehingga orang boleh milih mana yang dia suka. Gitu. Setelah Sutarji lahir sebagai pembaharu puisi yang disebut Dami Entoda dan beberapa pengamat lain itu memberontak dari tradisi Hairil. Setelahnya siapa Bang? Setelah Abang siapa Bang? Nanti dulu, bentar. Kalau Nami itu bilang begini, kalau sasana itu ada dua, mata kiri dan mata kanan. Oke. Nah, mata kiri itu saya, mata kanan itu Hairil Anwar gitu kan Oke. tadi, kira gitu. Nah ya kalau boleh menanggapi nih Abang, lihat pembaharuan puisi pasca Bang Tarji yang cukup berhasil, siapa Bang? Banyak yang ada juga, ya bukan berhasil kita lihat puisi-puisi yang menarik ya. Acep Zamzam Nur bagus, Hasan Aspahani bagus. Gitu. Maksud saya bagus untuk saya ya, artinya ini kan subjektif kan. Iya, iya. Jadi Acep Zamzam Nur, Hasan Aspahani, berapa lagi ya? Ada Iya. Artinya dari fase itu terus lahir penyair-penyair yang terus melakukan pembaharuan Harus, iya, dalam iya. puisi. Itu Harus akan itu. ada, Itu akan keyword yang selalu disinggung dari Bang Tarji tadi gitu. Akan. Karena jangan sampai penyair hanya menjadi mimesis dari penyair sebelumnya gitu. Enggak. Kalau dia memesej dia tak beku dia, enggak. Iya. Enggak akan lama bertahan. Nggak akan Orang lama akan bertahan. lupakan dia, karyanya gitu. Nah, supaya kita bisa mendapatkan kesegaran di sesi akhir acara ini, Sobat Baca, kita akan saksikan perform dari Pak Tarji. Yoi dong. Boleh dong Bang. Ini BTW periodenya panjang banget jadi presiden penyair nih Bang. Tidak akan tergantikan. Tidak akan Presiden tergantikan. penyair masih Pak Apa ya, Tarji. baca apa ya? Boleh. Sobat Baca, jadi demikian wawancara kita bersama Pak Tarji. Kita akan mengakhiri acara kali ini dengan pembacaan puisi syair karyanya Pak Tarji. Kami persilakan Pak. Lantas di bumi yang terlentang ini aku bentangkan sajadahku, bendera tanda aku menyerah, bertekuk lutut atas keperkasaan cintamu yang maha indah. Dulu aku adalah tak atas lembut sentuhan jari manis cintamu. Jadilah aku, ya yang tiada. Tentulah ini bukan cinta budak sederhana dan dangkal. Ini cinta yang mengepak meninggi terbang, semoga sampai pada puncak penyerahan cerah, berkilau dan dalam. Biarkan dan tinggalkan mereka sama cinta main-mainan dan penyerahan sejengkal. Ini aku, sebutir detik pasir yang mengakrab harap pada tarikan luas pantai kekal. Demi butir zatku ingin ku nyatu. Demi butir zatku ingin menyatu. Berjauh aku dari dekapan ikhwal dan rupa-rupa kelatan zaman. Wih, puisi baru ini Bang. Tahun 2019. 2019. Oke. Mungkin minta pesan dong dari Bang Tarji untuk teman-teman penulis muda saya dan kawan-kawan biar terus konsisten nih Bang. Kalau saya Berkarya sampai usia 82 tahun Abang kalau sekarang. saya harus
diminta memberi pesan. Sebenarnya tak perlu lagi pesan, mereka sudah tahu sendiri kan. Tapi kalau ini dia dipaksa memberi pesan, maka saya kira biasa aja. Pokoknya yang penting bergairah. Puisi ini adalah cinta. Jadi cinta itu aja bisa lepas ya. Cinta manusia dengan laki-laki itu seperti cinta rumah tangga itu kan, cinta yang amor itu kan cuma 20 tahunan. Ya 20 tahun sudah itu dia namanya berganti rupa. Berarti menjadi bagian tugas saya kan, tanggung jawab tugas kamu ini, kamu ke kantor cari duit, aku di dapur misalnya itu apa gitu. Jadi berubah-ubah. Akhirnya nanti cinta itu hanya berupa pengayoman terhadap anak-anak. Gitu, ya. Jadi berubah-berubah, nggak ada lagi cinta yang Romeo dan Juliet. Cinta yang berhasil kan cinta yang gagal. Seperti Romeo dan Juliet, seperti Majnun dan Laila, yang nggak pernah terjadi pertemuan, perkawinan, pernikahan, tak ada. Cinta yang gagal, yang cinta yang berhasil. Nah, saya kembali lagi tadi naluri idol. Pertama harus besar cinta itu, besar dalam cinta puisi. Puisi itu Tuhan, manusia ini tidak memilih puisi, jadi tidak ada penyair yang sengaja mengambil free will, mengambil pemilihan bebas, tidak. Dia sudah diarahkan oleh Tuhan, oleh Yang Maha Kuasa, telah mengarahkan penyair itu dengan diberinya bakat dan diberikannya nikmat suka sama puisi dan diberikannya gairah pada puisi dan diberi kemampuan. Kalau dia menulis bagus puisi, kalau kawannya kok kurang bagus, nah jadi pede dia kan, dia ya lupa dia mau jadi dokternya, dan dia jadi penyair misalnya gitu. Nah itu, jadi ini jadi dia menjadi penyair itu karena bakat, karena cinta. Tapi itu bisa ditarik cinta itu. Pas kita sudah 20 tahun menyair, sudah tak ada pekerjaan lain, ditarik, tahu nggak suka sama puisi, tapi mau kerja apa tak bisa misalnya, itu kan bahaya. Dan mau kerja tak bisa lagi, itu makanya usahakan bakat itu kalau kita cinta puisi jangan habis-habisnya. Usahanya cinta itu jangan habis-habisnya. Jadi kalau cinta seperti cinta orang yang gagal itu, semangat, mabuk betul sama puisi itu. Jadi kalau ada mabuk itu, kalau ada gairah itu, kalau ada passion itu, maka itu akan bagus, akan bagus. Bahkan kita punya puisi tak berapa bagus atau biasa aja, tapi kalau kita cinta itu akan berharga. Seperti dia orang yang jatuh cinta kan, wanita itu dia tahu tidak cantik-cantik kayak siapa kayak bintang film Hollywood, tetapi dia mabuk sama wanita itu, mabuk atau pria atau mabuk pada lelaki itu. Padahal itu lelaki itu tidak tampan, bahkan mungkin tidak terlalu mampu cari uang dan sebagainya, tidak jagoan lah gitu. Tidak hero, tapi kan dia kalau cinta betul kan itu lain. Nah itulah yang satu pergi. Mabuklah engkau dengan kata-kata, mabuklah kau dengan puisi. Jangan Anivrez-vous sans cesse, kata seorang penyair Guillaume Apollinaire waktu saya bilang itu. Nah, mabuklah kau tanpa hentinya, sans cesse. Itu mabuk itu. Kalau lagi mabuk itu mungkin akan menghasilkan puisi-puisi yang dalam. Itu aja. Dan jangan peduli sama penghargaan orang kurang. Tapi jangan tidak menghormati puisi. Kadang-kadang kita apalah aku di penyair. Tak boleh bilang apalah aku penyair. Penyair itu hebat. Karena negara ini, saya sering bilang, negara ini dibuat oleh puisi. Yeah. Itu Sumpah Pemuda itu puisi. Dan itu sering harus dikubarkan di mana-mana. Yeah. Supaya ada harga diri PD penyair itu, dan supaya pemerintah, penguasa akan bisa menghargai puisi. Dari puisinya ini yang diajarkan kepada anak-anak SMP, SD, TK dan SMA, bahwa puisi itu penting. Supaya nanti anak-anak sekolah di situ yang kemudian menjadi decision makers, menjadi orang pengambil keputusan, jadi penguasa-penguasa pemerintahan, menjadi jenderal, menjadi menteri, sadar bahwa puisi itu penting karena antara lain contohnya Sumpah Pemuda itu. Ini bukan main-main saya mengatakan ini, dan itu strategi saya. Dan strategi saya politik sasar saya itu untuk menggunakan memberi arti penting, memberikan rasa hormat terhadap puisi. Itu yang paling penting saya kira. Wow. Intinya penting mabuk, sekali. Harus mabuk sama. Ya betul. Bang Tarji masih sama seperti saya bertemu di beberapa tahun sebelumnya, masih terus bergairah. Kampanye masih sama, puisi itu sangat penting. Bahkan Indonesia lahir karena puisi, Indonesia didirikan. Ya artinya ya sekarang kita bertanya kembali nih para decision maker, sejauh mana mereka menghargai puisi dan para penyairnya. Luar biasa Bang Tarji, terima kasih sekali. Sama-sama, terima kasih juga. Sobat Baca, demikian wawancara kita bersama Pak Sutarji Kalzum Bahri. Kita akan melanjutkan safari selanjutnya. Mudah-mudahan dalam episode kali ini Sobat Baca mendapatkan makna dan pencapaian estetika, penggalian estetika, sehingga nanti bisa dicapai kedua hal tersebut dari inspirasi dengan wawancara Pak Sutarji Kalzum Bahri. Terima kasih, sampai jumpa kembali di
di Safari Sastra Kuat Baca.com.